Nah, saudara yang kasih dalam Kristus, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan. Saya akan bacakan saja. Pertanyaannya adalah, Yesus menjanjikan pergi ke Firdaus bersama seorang penyamun setelah mati. Iya, itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu kalimatnya lebih lengkapnya adalah, kamu akan bersama denganku hari ini. Hari ini itu berarti hari kematian. Hari kematian, jadi kematian. Nah, kalau kita bicara hari ini, apakah maksudnya adalah hari Jumat itu? Atau maksudnya hari ini itu adalah hari kedatangan Kristus yang kembali? Atau hari itu yang dimaksud adalah hari kebangkitan Yesus? Nah, ada beberapa pendapat yang tentunya menjadi bahan pertimbangan kita. Yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan hari ini, Yesus yang meninggal, wafat di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya, dan ia sudah menyatakan itu, murka Allah, hukuman kepada manusia berdosa sudah ditimpakan kepadanya, dan penjahat itu ada di dalam Kristus. Kematian Kristus menjadi pengganti kematian penjahat itu yang tadinya harusnya mendapatkan hukuman, bukan hanya kematian fisik, tapi kematian kekal. Yang kedua, pada hari itu, penjahat itu mendapatkan pengampunan. Dan tentunya kalau dikatakan Tuhan, pada hari ini engkau akan bersamaku di Firdaus, artinya dia sudah diterima sebagai warga kerajaan Allah. Tetapi ada yang berpendapat bahwa hari ini adalah hari di mana orang itu mengalami suatu jaminan hidup setelah mati, karena Yesus bangkit dari kematian. Jadi orang itu di Firdaus mendapatkan jaminan. Jadi orang itu, penjahat itu mendapatkan jaminan dari Tuhan. Jaminan dari Tuhan karena orang itu telah ada di dalam Kristus pada waktu peristiwa kematian, dan juga pada waktu kebangkitan Yesus, orang itu juga mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Yang ketiga, ada yang berpendapat, hari ini engkau bersamaku itu bicara tentang hari yang akan datang, bahwa ia akan hidup di dalam hidup kekal. Nah, yang menjadi persoalan adalah kata Firdaus. Firdaus ada tempat orang hidup. Tempat orang hidup. Kalau di dalam konteks perjanjian lama, ada yang namanya juga disebut sebagai tempat orang mati. Jadi di perjanjian lama ada tempat orang mati, istilah seseorang yang sudah meninggal, rohnya kembali kepada tempat orang mati, atau tempat orang hidup. Di perjanjian baru pun demikian. Nah, lebih menekankannya lagi adalah, hari ini engkau bersamaku di Firdaus, bukan di neraka. Bukan di neraka tempat penghukuman. Nah, ini menggambarkan apa, saudara? Menggambarkan bahwa memang penjahat ini mendapatkan suatu jaminan bahwa di Firdaus tempat orang hidup. Tempat orang hidup. Dan mendapatkan sesuatu yang penting dalam hidupnya. Sehingga dia bergembira dalam penerimaan itu. Jadi, kalau seseorang yang penyamun itu sudah ada di Firdaus, lalu bagaimana dengan orang itu? Apakah langsung diubah mendapatkan tubuh kemuliaan? Jawabannya belum, kan Tuhan belum datang kembali. Jadi 3 tahapan itu memang akan hari itu mulai ya, kematian, kebangkitan, dan kedatangannya kembali. Hari itu adalah hari dimulainya bahwa statusnya sudah di tempat orang yang hidup, di Firdaus. Nah, Firdaus itu sama dengan langit dan bumi yang baru? Tidak, jawabannya tidak. Itu tempat roh yang belum mendapatkan tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan. Jadi, kalau di dunia perjanjian lama ada dunia orang mati, ada dunia orang hidup. Di perjanjian baru langsung lebih menekankan kepada neraka dan dunia orang yang hidup, orang yang percaya. Penantian, di mana tempat penantian sampai Tuhan datang kembali. Nah, kalau kita lihat Tuhan datang kembali, berarti kan bicara tentang kebangkitan sampai nanti datang kembali. Yesus dalam keadaannya yang sudah bangkit, dibangkitkan oleh Allah, dia menampakkan diri dan naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sampai kedatangannya nanti kembali. Ini kan waktu yang panjang menurut konteks waktu di dalam kehidupan manusia. Ada penantian sampai sana. Tapi di dalam Firdaus, penantiannya adalah mendapatkan tubuh kemuliaan. Jadi ada ruang, ada waktu, ada time and space di Firdaus. Tapi penantiannya sudah pasti bahwa dia mendapatkan tubuh kemuliaan. Dan itulah yang menjadikan kita, kalau meninggal dunia misalnya, maka saya percaya bahwa saya akan bersama dengan Tuhan.
Artinya sampai pada waktunya Tuhan datang kembali sesuai dengan waktu dan genap waktunya, maka saya dan orang-orang percaya di seluruh dunia, termasuk saudara dan saya, yang meninggal di dalam Tuhan akan dibangkitkan menerima tubuh kemuliaan seperti yang telah dinyatakan Tuhan dalam kebangkitannya. Ini saja pertanyaannya dan jawaban saya. Lalu bagaimana dengan pengakuan iman rasuli bahwa Yesus mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut? Ya, kan sudah dikatakan bahwa antara kematian dan kebangkitan Yesus turun di dalam kerajaan maut, yang menyatakan bahwa ia mengasosiasikan dirinya, dia mewakili kita ada di dalam kematian itu. Kematian itu dan dikubur di situ, dan ia menyatakan diri di sana, dan ia dibangkitkan oleh Allah, oleh Roh, dan ia menyatakan kemenangan. Jadi turun dalam kerajaan maut. Demikian juga orang-orang percaya yang di dalam kematian Yesus turun dalam kerajaan maut, tapi sudah dimenangkan dan bangkit. Nah, ini membuat suatu keyakinan, karena kalau berhenti sampai kepada turun dari dalam kerajaan maut, tidak bangkit, cerita turun kerajaan maut ini menjadi dongeng. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya Yesus bangkit. Paulus mengatakan, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Sia-sialah iman kita. Dan kenyataannya Yesus bangkit. Dan kalau kita mengalami Tuhan Yesus sudah bangkit, ini membuat kita bergairah untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Apakah Firdaus sama dengan pangkuan Abraham? Nah, ini adalah pernyataan yang disampaikan banyak orang yang mengatakan bahwa itu sama. Dimensi dunia roh, dunia di mana tidak sekonkret sekarang kita di bumi ini, dan bumi yang akan datang konkret gitu ya. Tubuh kita ada kemuliaan di sana, di sini tubuh binasa. Nah, antara dunia sekarang di mana kita punya tubuh, dan dunia akan datang kita punya tubuh, sini kita tubuh binasa, tubuh yang akan kembali jadi tubuh tanah. Di sana tubuh kemuliaan. Nah, di antara itu ada Firdaus dan ada pangkuan Abraham. Abraham itu di mana sekarang? Apakah sudah di langit dan bumi yang baru? Jawabannya belum. Musa apakah sudah di langit bumi yang baru? Jawabannya belum. Adam apakah sudah di langit bumi yang baru? Jawabannya belum. Abel, Enok bagaimana? Jadi ada satu tempat. Nah, ini tafsiran saya. Bisa salah, bisa keliru, tapi saya berharap benar. Tapi kalau tidak, tolong dikoreksi. Siapapun yang bisa mengkoreksi, terima kasih banyak untuk koreksinya. Saya membaca kisah di pangkuan Abraham yang disampaikan Tuhan Yesus, yaitu Lazarus di pangkuan Abraham, itu bicara tentang dunia roh. Dalam kondisi dunia roh, ada dunia orang mati, itu orang kaya yang ada di bawah di neraka, dan ada dunia roh, ada dunia di mana orang-orang percaya di sana. Jadi memang di dunia roh sendiri ada semacam perbedaan lokasi dan tempat, seperti itu, satu keadaan dan kondisi yang berbeda. Lalu di dunia roh itu tidak. Jadi ada dunia roh, di dunia roh ada dua, yang di bawah yaitu orang-orang kaya yang tidak takut akan Tuhan, dan Abraham. Dan tentu kalau kita mau merujuk ke penjahat itu, ada di sana, di dunia roh, entah disebut di dalam dimensi itu, Yesus mengatakan, itulah Firdaus, yaitu dunia kebahagiaan, sukacita sementara, sampai masuk nanti ke sukacita yang kekal, dan ada dunia kita sekarang, dan dunia yang akan datang. Nah, ini ada kesementaraannya. Jadi yang dunia yang itu sementara karena belum genap. Kita belum mengalami penebusan yang sempurna. Kita sudah sempurna menerima penebusan, tapi mengalami sendiri punya tubuh yang sempurna mulia belum. Karena kita belum meninggalkan tubuh ini, kita belum melewati dunia roh itu yang baik itu, atau disebut pangkuan Abraham, atau disebut Firdaus, dan kita nanti dibangkitkan pada hari kedatangan Tuhan. Disitulah kesempurnaan total dari penebusan Kristus yang kita nikmati. Itu sudah pasti, tapi belum kita alami. Jadi jangan salah pengertian ya saudara, jangan salah pengertian. Oh, berarti kita belum pasti selamat. Tidak. Kita sudah mendapatkan keselamatan, kita sudah menerima penebusan Kristus, kita sudah menikmati itu sekarang karena kita di dalam Kristus, disatukan dengan kematian dan kebangkitannya, dan disatukan dengan keadaannya yang mulia di langit dan di sebelah kanan Allah Bapa dan akan datang kembali. Tetapi bagaimana kita mengalami penebusan itu sempurna, redemption-nya sampai menjadi titik consummation, penyempurnaannya, itu nanti. Nah, di saat penantian inilah di saat kita sekarang ini, ada yang sudah mendahului kita, meninggal dunia. Para rasul, para nabi, para martir, para bapak-bapak gereja, di mana diadakan mereka. Apakah rohnya langsung ada di langit dan bumi yang baru? Alkitab mengatakan mereka ada di sana. Mereka ada di sana, di dunia roh, mereka
Sama seperti mereka tidak mendahului kebangkitan kita, kita juga tidak mendahului kebangkitan orang yang nantinya, tapi sama-sama nanti dibangkitkan. Bahkan pada hari kebangkitan, di mana Tuhan datang kembali, di situ kita mengetahui bahwa kita mendapatkan kesempurnaan dari penebusan yang Kristus sudah nyatakan kepada kita. Jadi apakah Firdaus sama dengan pengakuan Abraham? Dimensinya sama, tapi istilahnya berbeda. Kenapa berbeda? Kalau pengakuan Abraham itu kan mengindikasikan Lazarus itu di dalam konteks perjanjian lama, ya, Lazarus dalam konteks perjanjian baru, tapi Lazarus memiliki pengertian iman sama seperti pengertian imannya Abraham. Jadi dia ada di dalam satu basis pengertian bahwa Abraham bapak orang beriman, Abraham memiliki pengujian iman yang berhasil, dan itu karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan, dan Abraham adalah bapak orang beriman yang menjadi berkat. Nah, Lazarus, kalau itu mewakili orang-orang dalam perjanjian baru, itu berarti orang-orang perjanjian baru ada di dalam pangkuan itu, berada di sini. Dan ini konteksnya yang berbeda. Tapi dunia roh. Karena Lazarus dengan Abraham, itu kan dua zaman dalam konteks kita sejarah berbeda. Ya kan, ya Abraham di perjanjian lama, Lazarus di perjanjian baru. Apakah ada nama Lazarus di perjanjian baru? Ya, apakah ada nama Lazarus di perjanjian lama? Tidak tercatat. Tapi istilah Lazarus dan Abraham itu dipadukan, dan Lazarus ada di pangkuan. Berarti indikasi yang kedua adalah itu menunjukkan semua dasar keyakinan iman kita ada di dalam perjanjian lama. Itu sebabnya Allah yang kita kenal dalam perjanjian lama sama dengan Allah yang kita kenal dalam perjanjian baru. Pengenalan kita dalam perjanjian lama memang tidak selengkap, seutuh, sedalam di dalam perjanjian baru. Tetapi Allah yang kita sembah itu sama dengan Allah yang disembah oleh orang-orang perjanjian lama. Dasarnya keimanan, panggilan Abraham, dan Abraham ada di dunia roh, dunia orang yang hidup, dan Lazarus di sini. Itu konteksnya. Nah, sementara kalau Firdaus konteksnya adalah ini berbicara tentang kebahagiaan, sukacita, kemenangan, bahwa ada satu orang yang mengalami kondisi yang sangat mengenaskan dan dia sadar betul kejahatannya, dan ia mau mengakui, menerima, dan mengenal Kristus sebagai Raja yang akan datang, dan Tuhan berjanji sama dia bahwa pada hari ini kau bersamaku di Firdaus. Kebahagiaan. Karena Tuhan Maha Adil. Jadi janji itu dinyatakan kepada penjahat itu, dan janji itu dinyatakan dalam otoritas ketuhanannya. Karena siapa yang bisa berjanji bahwa Firdaus diberikan kepada penjahat? Tidak ada kecuali Tuhan yang beranugerah. Itu kalau ada orang yang berjanji kepada orang lain yang ternyata dia tidak punya otoritas terhadap janji itu, kan itu namanya pembohongan. Ya, kebohongan itu namanya. Berarti tapi Tuhan tidak. Dia mengatakan hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Bersamaku di Firdaus itu ada tiga hal. Pertama, hari ini bersamaku di Firdaus. Berarti orang itu ada bersama-samaku. Aku kenapa bisa ada di Firdaus tapi juga ada di dalam dunia orang mati? Karena keadaan Yesus di dalam natur keilahiannya itu melampaui ruangan waktu, dan dia ada di dalam dunia roh, tetapi juga secara fisik dia mengalami kematian, dan dia turun dalam dunia orang mati. Jadi dia tidak dibatasi oleh apapun dan kondisi bagaimanapun, karena dia adalah maha hadir di dalam segala hal. Tapi saat yang sama, ia ingin menunjukkan bahwa dunia orang mati pun dia turun, maka dalam keadaan seperti itu, ia menyatakan bahwa dia turun mewakili kita yang mati, dan kita menyadari bahwa ia mengasosiasikan sebagai Adam yang kedua, yang turun juga, tapi yang bangkit dari kematian. Dan saat yang sama, sudah dijanjikan tadi pada hari itu dia bersama dengan Yesus di Firdaus, berarti di dunia yang baik, yang mulia, yang bahagia di sana. Jadi konteksnya Firdaus dan pangkuan Abraham. Kalau kita baca dimensi ini, maka kita bisa memahami dengan lebih lengkap tentang dunia roh. Sementara dunia kita sendiri pun agak sulit kita menjelaskan tentang begitu banyaknya konteks dalam kehidupan kita.